Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengupas ataupun mengomentari baru-baru ini di media sosial itu beredar sebuah video durasi pendek, yaitu tentang emak-emak yang menghancurkan tempat perjudian. Tempatnya yaitu di daerah Medan, yaitu Kelurahan Mahar, Kecamatan Medan, Labuhan. Jadi video itu viral di media sosial karena aksi emak-emak ini begitu luar biasa, karena dia itu sudah tidak bisa menahan emosinya karena istrinya maupun anak-anaknya itu menghabiskan waktu ataupun menghabiskan uang di tempat-tempat perjudian itu. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang klasik, penyakit masyarakat yang klasik, mungkin sudah ada pada waktu Rasulullah. Dan kejadian ini sebenarnya memang narasi-narasi klasik, karena ya memang karena ibu-ibu ini mungkin sudah tidak bisa menahan emosi karena uang belanjanya itu sering kurang atau habis karena oleh suaminya sering dihabiskan di tempat-tempat perjudian ini. Bahkan anak-anak di bawah umur juga main di sini, dan emak-emak ini tidak bisa menahan emosi dan melabrak, menghancurkan tempat-tempat perjudian yang sudah viral baru-baru ini di media sosial. Jadi saya katakan ini memang luar biasa, dan boleh dikatakan inilah aksi emak-emak dalam berjuang amal ma'ruf nahi munkar. Jadi saya melihat ini dan akan mengomentari, bahkan mengulas, bahkan akan saya hubungkan atau saya kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa baru-baru ini di Indonesia, yaitu tentang penutupan atau pembekuan ormas Front Pembela Islam, yang pembekuannya itu dilakukan oleh keputusan bersama, yaitu 4 kementerian negara. Jadi dulu itu sebenarnya, guys, jadi awal cikal bakalnya didirikan ormas Front Pembela Islam itu sebenarnya juga sepele, simple, yaitu karena masyarakat atau warga itu sudah jenuh jengah dengan penyakit masyarakat seperti perjudian, kemaksiatan, dan lain sebagainya itu, karena mungkin saja seringkali aparat yang terkait dengan urusan ini itu dilaporkan tapi tidak cepat diatasi atau ditertibkan. Jadi mungkin saja mereka itu mencari jalan sendiri, yaitu dengan cara dia sendiri menutup tempat-tempat itu, karena memang aparat-aparat terkait yang berwenang untuk menertibkan segala bentuk perjudian atau kemaksiatan itu setelah beberapa kali dilapori untuk menutup tempat-tempat itu, mungkin saja aparat yang terkait itu masih sibuk ataupun belum mau dan lain sebagainya, sehingga terjadilah aksi anarkis yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok atau ormas untuk menertibkan sendiri tempat-tempat yang dia anggap merusak akhlak, moral, generasi bangsa, bahkan ekonomi, seperti tempat perjudian, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya lebih akan meluruskan duduk persoalan bahwa penyakit sosial masyarakat itu memang sudah ada
pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW, dan sampai sekarang masih ada. Jadi seperti perjudian, kemaksiatan dan lain sebagainya itu masih ramai, masih ada, walaupun tempat-tempat ini baik yang memiliki tempat-tempat perjudian dan kemaksiatan ini maupun orang-orang yang menggunakannya atau bermain tempat-tempat ini memang sudah dilarang, tapi kenyataannya masih begitu banyak orang atau pengguna tempat-tempat ini. Jadi di sini saya akan sedikit meluruskan atau memberikan satu tanggapan bahwa dulu itu sebenarnya cikal bakal didirikannya Front Pembela Islam itu sebenarnya memang dia khusus atau fokus berdakwah di amal ma'ruf nahi munkar. Jadi dakwah dalam urusan amal ma'ruf nahi munkar itu tidak sembarang orang atau tidak sembarang ormas mau ataupun berani melakukannya. Kalau amal-amal yang lain, dakwah-dakwah yang lain itu memang banyak sekali guys. Jadi memang dakwah amal ma'ruf nahi munkar itu memang tidak sembarang orang atau sembarang ormas berani melakukannya. Jadi ini membutuhkan orang-orang yang pemberani, orang-orang yang bermental baja, dan orang-orang yang istiqomah dalam berdakwah. Jadi baru-baru ini guys mungkin mendengar bahwa Front Pembela Islam itu sudah dibekukan oleh pemerintah. Jadi Front Pembela Islam itu sudah dihentikan atas keputusan surat keputusan bersama 4 kementerian yang tentunya Front Pembela Islam sudah tidak boleh melakukan aksi-aksi atau kegiatan baik bersifat sosial maupun amal ma'ruf nahi munkar. Jadi ini luar biasa guys. Jadi di sini saya lebih akan meluruskan atau memberi wawasan atau menjelaskan kepada generasi-generasi muda, Front Pembela Islam itu selain dia itu berdakwah dalam amal ma'ruf nahi munkar, dia juga bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, yaitu seperti kemanusiaan dan lain sebagainya. Tadi pada waktu tsunami di Aceh kemarin itu jasa FPI itu memang luar biasa. Dia mendapat penghargaan, yaitu orang yang paling berani mengangkat mayat-mayat korban tsunami, karena tidak sembarang orang atau ormas berani mengangkat mayat-mayat yang sudah membusuk itu guys. Dan FPI membuktikannya, karena memang itu adalah kewajiban seorang muslim untuk menguburkan ataupun mensolatkan mayat sebagaimana yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi dulu itu sebenarnya mengapa FPI itu didirikan memang pada hakikatnya adalah untuk membantu bapak-bapak polisi ataupun instansi kepolisian dalam menertibkan hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi FPI itu adalah salah satu ormas yang bergerak dalam dakwah amal ma'ruf nahi munkar, yaitu di mana dia setiap ada kemaksiatan, kemungkaran, dia selalu peduli ataupun selalu mengingatkan bahwa itu tidak baik ataupun dilarang oleh agama. Bahkan sebelum aksi-aksi yang dilakukannya itu sebenarnya dia itu tidak main hakim sendiri ataupun tidak gerusa-gerusu, karena
bila dia melihat segala bentuk kemungkaran kemaksiatan itu, dia lebih dahulu itu melaporkan kepada pihak berwajib, yaitu dia melaporkan di sini setelah terjadi beberapa pelanggaran peraturan atau hukum, dan ini setelah beberapa kali itu ternyata aparat itu tidak berani ataupun tidak mau menertibkan, maka FPI itu terjun ke lapangan untuk menertibkannya. Jadi di sini sebenarnya adalah salah satu kita sebagai warga negara harus bisa berwawasan luas, bisa mencermati suatu masalah persoalan, mana yang benar, mana yang baik. Tentunya kita sebagai orang yang pernah makan bangku sekolahan bisa berpikir itu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam itu sangat luar biasa, guys. Yang pertama, dia itu membantu aparat kepolisian atau aparat terkait untuk menegakkan hukum-hukum di masyarakat, walaupun ini dianggap menyalahi wewenang, tapi kalau dia dilihat dari segi positifnya juga baik, karena aparat kepolisian atau instansi terkait itu mungkin jauh ataupun tidak melihat adanya pelanggaran hukum atau peraturan di masyarakat, dan yang lebih tahu itu adalah ormas, dan ormas ini melaporkan kepada pihak terkait, dan tentunya ini adalah salah satu niat baik bagi ormas itu untuk membantu aparat penegak hukum dalam menertibkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di masyarakat. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Front Pembela Islam itu adalah salah satu dakwah yang memang bersifat nyata. Jadi nggak hanya ngomong di atas mimbar ataupun ngomong di masjid-masjid dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan Front Pembela Islam ini adalah suatu kerja nyata. Dia tidak hanya ngomong, dia terjun ke lapangan, tapi tetap dalam koridor hukum, walaupun apa yang telah dilakukan Front Pembela Islam ini banyak yang menilai suatu kesalahan karena dia memang menyalahi wewenangnya. Bahkan banyak yang mengecap ini adalah ormas radikal, ormas tidak NKRI dan lain sebagainya. Jadi kita sebenarnya sebagai orang yang mengenal ataupun beradab dan berakhlak, bahkan kita orang yang beragama sebenarnya bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi apa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam ini adalah salah satu bentuk dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, yang memang perjuangan ini memang sangat luar biasa, tidak sembarang orang ataupun ormas itu mau atau berani melakukan. Karena ini memang bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitarnya yang tentunya secara hobi, ekonomi dan lain sebagainya memang beraneka macam. Jadi kita memandang harus lebih dewasa, lebih luas. Apapun yang dilakukan FPI selama ini, baik itu dia itu dalam mensweeping tempat-tempat hiburan, mensweeping kalau pada waktu hari-hari puasa itu memang sebenarnya memang dia itu memang ingin menegakkan hukum, walaupun toh itu bukan ranah mereka sebagai aparat yang wewenang untuk menertibkan semua itu. Pertanyaannya, mengapa kok FPI melakukan itu? Karena memang
selama ini begitu banyak tempat-tempat atau orang-orang yang melanggar hukum itu di luar atau jauh dari jangkauan aparat terkait. Jadi mungkin saja aparat itu tidak tahu, tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dan ormas itu tahu lalu melaporkan kepada aparat terkait, dan aparat terkait mungkin tidak cepat-cepat bertindak dan lain sebagainya. Akhirnya ormas ataupun orang seperti FPI itu melakukan tindakan sendiri untuk menertibkannya. Jadi ini sebenarnya adalah boleh dikata bahwa seharusnya itu aparat kepolisian itu berterima kasih pada ormas seperti FPI karena ikut membantu dalam menertibkan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kalau memang sedikit agak keras, tegas, itu memang salah satu ciri khas dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi dakwah amal ma'ruf nahi mungkar itu tidak seperti dakwah-dakwah lain, guys. Jadi ini memang memerlukan keberanian, ketegasan, karena memang yang dihadapi itu ya juga memang orang-orang yang keras, jadi orang-orang lapangan, orang-orang yang berduit, mafia-mafia, geng-geng, bahkan preman-preman yang menguasai tempat-tempat hiburan, tempat-tempat perjudian. Itu memang orang-orang yang kuat. Di belakangnya itu adalah orang-orang yang kuat, orang yang punya uang, dan ini semua membutuhkan keberanian dan ketegasan. Dan itu semua memang sudah dijawab oleh FPI. Jadi selama 20 tahun itu FPI, sepak terjana FPI itu baik buruknya, positif negatifnya itu memang bertujuan baik untuk menciptakan masyarakat yang tentunya bermoral, berakhlak mulia, taat hukum, dan puncak tujuannya adalah masyarakat yang bersyariah dalam bingkai NKRI. Jadi di sini sebenarnya saya lebih meluruskan bahwa baik buruknya FPI selama ini, apa yang dilakukan FPI selama ini, saya pribadi mengomentari, mengamati, itu memang itu bertujuan demi kebaikan bersama. Dan yang kedua, boleh dikata apa yang dilakukan FPI saat ini adalah untuk membantu aparat kepolisian atau instansi terkait untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di masyarakat kita. Jadi kalaupun kita mungkin ada sebagian orang yang tidak suka pada FPI, mungkin mengatakan bahwa yang dilakukan FPI itu adalah radikalisme, bertindak arogan dan sok suci dan lain sebagainya. Itu memang resiko perjuangan amal ma'ruf nahi mungkar. Saya katakan sekali lagi, perjuangan amal ma'ruf nahi mungkar itu tidak sembarang orang atau tidak sembarang ormas bisa melakukan atau berani melakukan, karena ini sangat berisiko, karena bersinggungan langsung dengan masyarakat yang begitu beraneka ragam, baik karakter, sosial kemasyarakatnya, dan lain sebagainya. Jadi saya di sini tidak bela-belaan, saya tidak membela FPI, tidak menyalahkan siapa-siapa, cuma saya menilai atau mengamati bahwa yang dilakukan FPI selama ini saya katakan boleh dikatakan adalah bertujuan untuk membangun masyarakat yang beradab sekaligus bersyariah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat tadi video di belakang saya, ini adalah satu contoh bahwa di saat masyarakat itu sudah jenuh, sudah bosan,
melihat ketidakberesan itu, kalau aparat tidak cepat-cepat menertibkan, kalau aparat itu tidak cepat-cepat mengatasi atau menanganinya, maka yang terjadi adalah main hakim sendiri seperti yang dilakukan oleh emak-emak di salah satu kota di Medan, yaitu di daerah Labuhan, yang terjadi pada kemarin, kalau tidak salah itu hari Minggu atau hari apa, itu viral di media sosial. Mak-mak yang sudah bosan atau marah karena suaminya atau anaknya itu menghabiskan waktu di tempat-tempat itu, lalu dia bertindak sendiri menghancurkan tempat-tempat itu. Jadi saya boleh katakan mak-mak ini adalah seorang, boleh dikategorikan adalah dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, yang mungkin saja emak-emak itu bisa disalahkan karena dia main hakim sendiri. Begitulah guys, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada ucap atau kata yang tidak mengenakan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi